Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biografi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir pada tahun 570 atau 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah. Tahun Gajah merupakan tahun kegagalan penyerangan Mekah oleh Raja Abraha. Nabi Muhammad merupakan putra dari Abdullah dan Aminah. Abdullah meninggal ketika Nabi Muhammad berusia 2 bulan di kandungan Aminah. Dan Aminah meninggal ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun. Setelah yatim piatu, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib selama 2 tahun. Setelah kakeknya meninggal, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yaitu Abu Talib. Abu Talib merupakan paman Nabi Muhammad yang mendengar bahwa Nabi Muhammad adalah calon nabi yang dijanjikan. Kegiatan mereka berdua adalah berniaga. Nabi Muhammad meranjak umur dewasa. Ia mulai mempelajari ilmu bela diri dan memanah, serta mengembangkan keterampilannya dalam berniaga. Seiring berjalannya waktu, Nabi Muhammad menikah dengan seorang janda kaya raya yaitu Khadijah. Pada saat itu Nabi Muhammad berusia 25 tahun dan Khadijah 40 tahun. Perbedaan usia tidak menjadi penghalang bagi mereka. Mereka pun bertambah semakin kaya. Namun Nabi Muhammad tetap hidup dengan sederhana. Mereka hartanya digunakan untuk hal-hal yang penting saja. Pengangkatan pertama Nabi Muhammad menjadi Rasul terjadi pada malam hari 17 Ramadan. Diriwayatkan bahwa malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad dan membacakan surat Al-Alaq kepada Nabi Muhammad, merupakan surat pertama kali yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu Nabi Muhammad berusia 40 tahun, 3 bulan, 8 hari pada tahun Qamariyah. Namun pada hitungan tahun Syamsiah, Nabi Muhammad berusia 39 hari, 6 bulan, dan 8 hari. Nabi Muhammad memiliki mukjizat yang besar yaitu Al-Quran. Nabi Muhammad menerima Al-Quran secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Ayat demi ayat diturunkan secara kejadian faktual yang sedang terjadi atau sering disebut dengan asbabun nuzul. Mukjizat yang kedua yaitu terbelahnya bulan serta perjalanan Isra dan Miraj, yaitu perjalanan dari Madinah menuju Yerusalem dengan waktu yang sangat singkat. Kepandaian lain yang dimiliki Nabi Muhammad yaitu kecerdasan serta kepribadian yang terpuji sehingga menjadi panutan bagi umat Islam sampai saat ini. Nabi Muhammad pertama-tama menyebarkan Islam secara bersembunyi-sembunyi kepada kalangan keluarganya saja. Beberapa keluarganya yang mengikuti Nabi Muhammad adalah Khadijah, Ali, Zaid bin Harisah, dan Bilal. Kemudian pada tahun 1613 Masehi, Nabi Muhammad berdakwah secara terbuka dan beberapa tokoh Mekah yang mengikuti Nabi Muhammad yaitu Abu Bakar, Utsman bin Affan, Zubair bin Al-Awwam, dan beberapa tokoh lainnya. Setelah mengalami penyiksaan yang sangat pedih dari penguasa Mekah, terlahirlah gagasan untuk berhijrah. Pertama, umat Islam berhijrah ke Habsyah atau sering disebut dengan Ethiopia. Negus merupakan raja Habsyah yang menganut agama Kristen, namun dia merupakan raja yang adil. Mereka memperbolehkan umat Islam berhijrah ke negaranya, kemudian memberikan perlindungan dari penguasa Mekah. Pada tahun 622, Nabi Muhammad memutuskan untuk berhijrah ke Yathrib atau sering disebut dengan Madinah. Di sana mereka bisa beribadah dengan leluasa. Pada tahun 629 atau abad ke-8 Hijriah, Nabi Muhammad datang ke Mekah dengan membawa 10.000 orang untuk menaklukkan Mekah dan mempersatukan masyarakat Mekah dengan masyarakat Madinah. Pada saat itu, Nabi Muhammad memimpin ibadah haji dan musnahlah berhala-berhala yang ada di sekeliling Ka'bah. Namun pada bulan Juni 632 Masehi, Nabi Muhammad mengalami sakit yang berada di tengah rumah Maimunah. Beliau ingin kembali ke rumah Aisyah. Sebelumnya Nabi Muhammad sudah mengalami demam dan beberapa kali pingsan, sehingga Nabi Muhammad meminta agar Abu Bakar untuk menggantikannya mengimami sholat jamaah. Dan akhirnya Nabi Muhammad wafat di pangkuan istrinya yaitu Aisyah, dan kemudian jenazahnya dikuburkan di rumahnya istrinya yaitu Aisyah.
Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad memiliki ciri fisik yaitu berkepawakan sedang, berkulit putih kemerahan, tidak berkumis dan memiliki jenggot tipis serta memiliki hidung yang bengkok seperti bangsa Semit pada umumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.